Asyhadu La alla ilaha ilaha illa Allah. Krisis akibat pandemi virus corona ternyata membawa hikmah bagi seorang atlet MMA asal Austria, Wilhelm Ott. Nama Wilhelm Ott sangat dikenal masyarakat Indonesia karena sebagai petarung MMA, Mixed Martial Arts, asal Austria. Wilhelm Ott merupakan atlet kelahiran 1982 dengan julukan The Amazing. Dia berada di peringkat 5 dari 242 EU Western Pro Welterweight yang aktif. Sepanjang karirnya, Wilhelm Ott sendiri sudah melakoni 38 pertarungan. Menurut catatan situs MMA, Tapology, dia berhasil menang 19 kali, seri 18 kali, dan kalah sekali. Teranyar, Ott takluk dari Michal Materla pada tanggal 20 Juni tahun 2020 lalu. Dengan tubuh penuh tato dan otot yang besar, Ott terlihat sangat sangar di atas ring. Beberapa waktu lalu Wilhelm Ott menjadi sorotan publik karena memutuskan menjadi seorang mualaf. Dia bersama sang istri resmi memeluk Islam pada tahun 2020. Pria yang kini sudah memiliki nama Muslim Khalid Ott itu mengaku pertama kali mengenal Islam saat berada di dalam penjara pada tahun 2016. Kala itu dia dipenjara karena dituduh melakukan perampokan. Saat di dalam penjara, Ott bertemu seorang pria yang menyuruhnya membaca Al-Quran. Dia pun akhirnya tertarik untuk membaca kitab suci umat Islam tersebut. Namun, pria yang mengajarkan membaca Al-Quran itu seorang mantan anggota ISIS. Bahkan, Ott diajari banyak tentang terorisme. Waktu itu setelah keluar dari penjara saya melihat seorang muslim sedang minum soda. Kemudian saya bilang, kalau saya masih melihat Anda minum soda di depan saya potong leher Anda, cerita Ott. Mengingat bahwa perusahaan soda menjadi penyumbang dana kepada Israel dalam memerangi Palestina. Dia menceritakan kalau selama di penjara itu, dirinya didoktrin hingga memiliki pemikiran radikal. Setiap hari Ott dicekoki video-video ISIS yang membuat pemikirannya terpengaruh menjadi ekstrim walaupun dia belum bersyahadat. Padahal saya belum muslim, tapi saya berencana ke Suriah untuk berjihad. Setelah bebas dari penjara, saya memutuskan untuk membenci Islam, ucapnya. Belum lagi pemberitaan di media Austria yang menyebutkan kalau Muslim adalah pelaku kriminal membuatnya makin membenci imigran dari negara Islam. Banyak berita yang memberitakan jelek tentang Islam, dan saya juga jadi ikut membenci, kata Ott. Sampai pada satu waktu, Ott bersama temannya membuka usaha gym di Chechnya. Di negara itu ternyata banyak orang Muslim. Namun, dia melihat perilaku orang-orang Muslim di Chechnya sangat berbeda, terutama murid-muridnya yang ikut kelas gym di tempatnya. Saya melihat anak-anak itu diantar oleh ibunya ke gym. Lalu anak-anak itu cium tangan ibunya. Mereka sangat sopan dan memiliki attitude yang bagus. Dari situ saya melihat apa itu Islam yang sebenarnya, papar dia. Pengalaman lain yang membuat Ott memutuskan masuk Islam adalah ketika bertarung dengan petarung asal Turki bernama Bourak. Dalam pertandingan itu, Ott kalah dari Bourak, tapi justru jadi berteman baik. Mereka banyak mengobrol, dan Ott bertanya tentang Islam. Dia yang ngajarin saya sholat pertama kali, ungkap Ott. Sejak saat itu, dirinya mulai menemukan ketenangan dalam Islam. Ott memutuskan memeluk agama Islam pada tanggal 16 April tahun 2020. Namun sebelumnya, dia mengaku sempat frustrasi hingga menyakiti diri sendiri 2 minggu sebelum masuk Islam. Beruntung, rasa tidak nyaman di hati Ott hilang usai masuk Islam. Wilhelm Ott menjadi mualaf bersama sang istri Michelle Biringer.
Pasangan ini pun mengulang pernikahannya secara Islam pada tanggal 31 Mei tahun 2020 tepat setelah bulan Ramadan. Acara bahagia tersebut diselenggarakan di kantor pusat Federasi Islam Traiskirchen, sekira 20 km dari ibu kota Austria, Wina. Kendati demikian, ada fakta pahit yang harus ditelan Ott dan sang istri setelah masuk Islam. Michelle diketahui harus kehilangan pekerjaannya. Ia dipecat karena memakai jilbab. Tampilannya dianggap kurang sesuai dengan pekerjaannya di bar. Meski begitu, Ott dan sang istri tak mempermasalahkan hal itu. Bahkan, sang istri menegaskan dirinya tetap bangga bisa mengenakan jilbab sampai saat ini. Mari kita doakan agar ia istiqomah dan tetap sabar menjalani takdir yang Allah tentukan. Amin ya robbal alamin. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah.